Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Selasa, 5 November 2024 malam. Ia lantas menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Katz untuk menggantikan posisi Gallant. Netanyahu menyatakan bahwa keputusan ini didasari atas hilangnya kepercayaannya terhadap Gallant dalam mengelola konflik antara Israel dengan Gaza dan Lebanon. Menurutnya, perbedaan pendapat antara keduanya telah meluas dan disadari publik. Bahkan kerenggangan hubungan mereka turut dimanfaatkan oleh musuh-musuh Israel. Dikutip dari The Times of Israel, dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan bahwa Gallant melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan kabinet. Selain itu, Netanyahu juga menuding Gallant secara tak langsung membantu musuh-musuh Israel. Perdana Menteri Israel itu mengatakan sebagian besar anggota pemerintahan dan kabinet sepakat untuk mengakhiri masa jabatan sang Menhan. Diketahui ini merupakan pemecatan kedua Yoav Gallant dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sebelumnya pada Maret 2023, Netanyahu memecat Gallant sehari selesai sang Menhan menyerukan penghentian proses legislasi rencana perombakan peradilan yang diperdebatkan oleh pemerintah. Namun ia dipekerjakan kembali kurang dari sebulan kemudian. Di tengah memanasnya konflik antara Israel dengan Gaza dan Lebanon, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu malah memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pada Selasa 5 November 2024 malam, Netanyahu mengumumkan pemecatan Yoav Gallant yang didasari pada kepercayaan yang terus memudar. Posisi Yoav Gallant pun kini digantikan oleh Israel Katz yang sebelumnya merupakan Menteri Luar Negeri Israel. Sementara itu, Gideon Sa'ar ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri Israel yang baru. Dikutip dari Tribun News, lewat cuitan X-nya, Katz berterima kasih pada Netanyahu yang menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan. Ia mengaku menerima tanggung jawab itu dengan penuh hormat. Katz lantas berjanji untuk mencapai tujuan perang dan mengembalikan para sandera yang ditawan di Gaza. Misi utama Katz adalah memberantas Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan militan Iran. Beberapa jam setelah pemecatan Gallant, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di pusat komersial Israel Tel Aviv. Beberapa jam setelah pemecatan Gallant, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Tel Aviv. Mereka memblokir jalan raya dan menyalakan api unggun. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali memecat Yoav Gallant dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan di tengah konflik yang semakin intensif di Timur Tengah. Netanyahu lantas menunjuk Israel Katz yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel untuk menggantikan posisi Gallant. Pemecatan ini didasari pada krisis kepercayaan Netanyahu terhadap sang Menhan. Ini bukanlah kali pertama Yoav Gallant diberhentikan dari jabatannya. Dikutip dari Tribun News, beberapa bulan lalu, Gallant sempat diberhentikan karena berselisih dengan Netanyahu. Kala itu, keduanya bertikai mengenai rencana pemerintahan untuk merombak sistem peradilan. Namun setelah protes massal meletus, Netanyahu kembali mengangkat Gallant sebagai Menteri Pertahanan Israel. Meski begitu, hubungan Netanyahu dan Gallant kembali renggang, terlebih selama perang di Gaza berlangsung. Gallant bahkan mengirim surat kepada Netanyahu, para menteri senior, dan pimpinan keamanan Israel yang berisi desakan untuk lebih memfokuskan strategi perang. Tak hanya itu, Gallant juga kerap berbeda pendapat dengan para pejabat sayap kanan di pemerintahan Netanyahu. Hasil otopsi yang dilakukan dokter forensik Israel terhadap jenazah Yahya Sinwar, pemimpin Hamas terkuat. Dilaporkan, Sinwar tidak mengonsumsi makanan apapun selama 72 jam sebelum kematiannya. Temuan ini menunjukkan bahwa Sinwar dalam kondisi lemah akibat kelaparan saat konfrontasi sengit di Rafah, Gaza Selatan pada 16 Oktober 2024 lalu. Dikutip dari Tribun News, Direktur Lembaga Forensik Nasional Israel, Chen Kugel, menyampaikan bahwa hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Sinwar sempat bertahan hidup beberapa jam. Padahal bos Hamas itu mengalami luka tembak parah yang menyebabkan kerusakan otak.
Salah satu jari Sinwar pun diamputasi untuk digunakan sebagai sampel DNA. Pasca otopsi, jenazah Sinwar dipindahkan ke sebuah lokasi yang dirahasiakan. Temuan dari hasil otopsi itu seolah membantah klaim bahwa Hamas mencuri bantuan kemanusiaan. Mengingat Sinwar sendiri berada dalam kondisi kelaparan sebelum kematiannya. Aksi protes pecah di Tel Aviv pada Selasa 5 November 2024 malam bersamaan dengan pemecatan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Ribuan orang memblokir Jalan Raya Ayalon dan menyalakan sejumlah api unggun. Unjuk rasa ini dipicu oleh pemecatan Gallant dari pemerintahan Benyamin Netanyahu. Dikutip dari The Times of Israel, para peserta aksi juga menumbangkan rambu-rambu jalan. Ayalon dibanjiri dengan bendera-bendera Israel disertai foto-foto para sandera. Berkibar pula bendera kuning yang menandakan solidaritas terhadap para tawanan yang tertahan di Gaza. Terdengar pula teriakan yel-yel yang menyebut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebagai seorang pengkhianat. Demo ini pun berujung ricuh dan terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan massa. Menilik rekaman video yang beredar, terekam pula saat petugas kepolisian mendorong Gilad Karif, seorang rabi dan anggota parlemen Knesset dari Partai Demokrat. Aksi saling dorong itu terjadi saat mereka meneriaki satu sama lain di tengah kerumunan massa. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menawarkan beberapa juta dolar pada Hamas untuk pembebasan setiap sandera yang mereka tahan. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Israel pada Selasa 5 November 2024. Dalam penawaran itu, Netanyahu juga akan menjamin perjalanan aman bagi anggota Hamas dan keluarga mereka untuk keluar dari Gaza. Penawaran ini merupakan upaya terbaru pemerintah Israel untuk membebaskan sandera di tengah konflik yang terus memanas di Gaza Utara. Dikutip dari The Times of Israel, imbalan uang dan jaminan keselamatan ini dibahas dalam pertemuan khusus pada Minggu 3 November 2024 dengan Gal Hirsch, orang kepercayaan pemerintah yang menangani masalah sandera. Diketahui beberapa keluarga sandera juga turut menghadiri pertemuan tersebut. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel menyangkal laporan yang menyebut Netanyahu belum bertemu dengan keluarga para sandera. Pihaknya menegaskan, sejak perang pecah, Netanyahu terus berkomunikasi dengan keluarga para tawanan, bahkan bertemu lebih dari satu kali. Saat ini diperkirakan ada 97 dari 251 sandera masih berada di Gaza. Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel, dipecat oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada Selasa 5 November 2024 malam. Terkait pemecatannya, Gallant pun buka suara di hadapan media di Kiryat Tel Aviv. Dikutip dari Tribun News, posisi Gallant sebagai Menteri Pertahanan kini digantikan oleh Israel Katz yang semula menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam pernyataannya, Yoav Gallant mengungkapkan alasannya menolak undang-undang wajib militer yang dianggap kontroversial serta pentingnya pembebasan sandera. Tak hanya itu, Gallant juga menekankan soal pembentukan Komisi Investigasi Nasional. Gallant menyoroti bahwa undang-undang wajib militer yang dibahasnya bukan sekadar isu sosial, melainkan masalah krusial bagi keamanan nasional Israel. Ia menolak kebijakan yang mengecualikan puluhan ribu warga dari kewajiban militer. Selain itu, Gallant juga menyatakan bahwa Israel harus melakukan segala upaya untuk memulangkan para sandera yang ditawan Hamas. Menurutnya, pengabaian sandera adalah tanda dosa bagi masyarakat Israel. Dalam pidatonya, Gallant menyerukan pembentukan komite independen untuk menyelidiki berbagai keberhasilan dan kegagalan nasional. Ia juga mengapresiasi pencapaian militer Israel selama masa jabatannya yang gencar berperang melawan militan-militan di Gaza, Lebanon, tepi barat hingga Iran. Mengakhiri pernyataannya, Gallant memberi penghormatan pada semua anggota militer yang tewas, terluka, maupun korban penculikan dan keluarga mereka. Tak hanya Menteri Pertahanan Yoav Gallant saja, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan juga mempertimbangkan untuk memecat Kepala Staf IDF dan Direktur Shin Bet.
Kabar ini muncul seusai Gallant dicopot dari jabatannya pada Selasa 5 November 2024 malam. Media Israel melaporkan sumber yang dekat dengan Netanyahu mengungkap bahwa sang Perdana Menteri mulai menyusun rencana untuk mengganti para pemimpin militer dan intelijen sesegera mungkin. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengganti Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Direktur Shin Bet Ronen Bar. Namun kabar ini langsung dibantah oleh sejumlah pejabat senior Israel. Meski begitu, mereka tak menampik akan adanya kemungkinan perubahan besar di tubuh IDF dan Shin Bet dalam waktu dekat. Rencana perubahan itu muncul di tengah konflik di Timur Tengah yang memanas. Rumor pemecatan pentolan militer dan intelijen Israel itu mencuat buntut pencopotan Gallant dari jabatannya. Bahkan publik bereaksi keras dan menggelar aksi demo untuk memprotes keputusan Netanyahu itu. Perlawanan Islam di Irak seolah menyambut pemecatan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Pihaknya memperpanas keadaan di Israel dengan melesatkan drone-dronenya pada Selasa 5 November 2024. Dalam rilisnya, Perlawanan Islam di Irak menyatakan menggempur sebuah target vital di al-Rashrash atau Eilat. Pesawat tak berawak Irak itu berupaya menghancurkan benteng-benteng pertahanan Zionis. Sebelumnya, Perlawanan Islam di Irak juga meluncurkan drone ke target penting Israel yang ada di wilayah utara yang diduduki dan bagian selatan wilayah pendudukan. Penyerangan yang dilakukan Perlawanan Islam di Irak itu dilancarkan untuk mendukung rakyat Palestina dan Lebanon. Selain itu, serangan tersebut sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan lansia. Serangan drone itu menghujam Israel di saat pemerintahan Benyamin Netanyahu sedang memanas. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu baru saja memecat Yoav Gallant dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Pemecatan Gallant itu pun disambut aksi demo oleh ribuan orang yang memblokir jalanan di Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.